Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinaldi Pramudia, Taruna PPI Curug jurusan D4 Lalu Lintas Udara Angkatan 26. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan materi tentang salah satu alat navigasi udara yaitu DME atau Distance Measure Equipment. Apa itu DME? DME atau Distance Measuring Equipment adalah alat yang memberi info jarak pesawat dari pemancar DME di darat. Atau DME adalah transponder radio yang memungkinkan mengetahui jarak dari pesawat ke ground station, mengukur waktu yang dihabiskan oleh sinyal radio UHF atau Ultra High Frequency untuk melakukan perjalanan antara beacon dan pesawat. Lebih tepatnya, mengukur rentang miring, yaitu sisi miring dari segitiga, diwakili oleh ketinggian pesawat dan jarak antara antena radar dan pesawat terbang trek tanah. Penempatan DME pada umumnya berpasangan atau collocated dengan VOR. VOR adalah VHF Omnidirectional Range dengan daya keluaran sebesar 1000 watt atau high power. Namun, ada juga DME yang dipasang berpasangan dengan ILS atau Instrument Landing System, alat untuk membantu pendaratan atau approach pesawat dengan daya keluaran sebesar 100 watt, low power. Kenapa DME ditempatkan bersama VOR adalah untuk navigasi arah didapatkan dari VOR dan navigasi jarak ditempatkan dari DME. Dalam operasinya, pesawat udara mengirim pulsa interrogator yang berbentuk sinyal acak random kepada ground station, lalu dibalas oleh ground station dengan mengirim pulsa jawaban atau reply yang sinkron dengan pulsa interogasi. Dengan memperhitungkan interval waktu antara pulsa interogasi dengan penerimaan pulsa jawaban, termasuk waktu tunda di pesawat udara, maka jarak pesawat udara dengan ground station dapat ditentukan. Atau sebuah pesawat dapat menghitung jarak ke beacon dari keterlambatan sinyal dirasakan oleh peralatan DME pesawat ini menggunakan kecepatan cahaya. Cara penghitungan jarak menggunakan rumus Pythagoras. Ini adalah simbol atau Aeronautical Chart VOR DME. Hardware DME. Hardware DME terdiri yaitu UHF transmitter atau receiver yang berperan sebagai interrogator yang terdapat di dalam pesawat dan UHF receiver atau transmitter yang berperan sebagai transponder di daratan atau tanah atau ground station. Spesifikasi umumnya untuk DME di daratan atau tanah yaitu beacon responder memiliki kemampuan untuk mengeluarkan 2700 sinyal interogasi per detik atau 2700 pulse pairs per second, 2700 pps. Lalu transponder dapat juga memberikan informasi jarak kepada 100 pesawat sekaligus. Lewat atau lebih dari limit ini, transponder menghindari overload dengan cara membatasi atau mengurangi sensitivitas terima dari receiver. Lebih jelasnya, dengan cara mengabaikan sinyal interogasi pesawat terlemah atau jaraknya paling jauh untuk mengurangi beban transponder. DME Distance Calculation. Sebuah sinyal radio membutuhkan waktu kira-kira 12,36 microseconds untuk melintasi 1 nautical mile. 1 nautical mile sama dengan 1,852 meter. 1852 meter menuju target dan kembali. Perbedaan waktu antara sinyal interogasi dan sinyal balasan dikurangi 50 microseconds delay dari ground transponder dan lebar sinyal atau pulsa. Dihitung oleh sirkuit pengaturan waktu interrogator atau interrogator's timing circuitry dan dikonversi menjadi pengukuran jarak dalam nautical miles, lalu ditampilkan pada display DME di dalam kokpit. Rumus penghitungan jarak yang dilakukan oleh DME receiver untuk menghitung jarak pesawat dari DME ground station adalah distance sama dengan rate kali time. Rate di sini adalah kalkulasi dari kecepatan sinyal radio
yang dimana kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kira-kira 300 juta meter per second. Frekuensi radio dan modulasi data DMA. Frekuensi DMA dipasangkan bersamaan dengan frekuensi VOR dan DMA interrogator pada pesawat didesain untuk otomatis menyesuaikan kepada frekuensi DMA saat frekuensi VOR dipilih. DMA interrogator pada pesawat menggunakan frekuensi dari 1025 sampai 1150 MHz. DMA transponder mengirimkan sinyal pada saluran di antara 962 sampai 1213 MHz dan menerima sinyal pada saluran di antara 1025 sampai 1150 MHz. Fasilitas DMA ground memiliki identitas 3 huruf kode Morse dengan saluran 1350 Hz. Keakuratan DMA. Keakuratan DMA ground station adalah 185 meter, kurang lebih 0,1 nautical miles. Penting untuk dimengerti bahwa DMA memberikan info jarak antara antena di pesawat dengan antena DMA transponder. Alat navigasi udara harus mempertahankan tingkat keakuratannya yang diatur oleh badan internasional, yaitu FAA, EASA, ICAO, dan lain-lain. Organisasi inspeksi penerbangan akan mengecek secara berkala pesawat yang dilengkapi DMA untuk mengkalibrasi dan menjamin keakuratan DMA tersebut. Prinsip kerja DMA. Awalnya, peralatan di pesawat disetting ke frekuensi ground DMA yang dituju. Kemudian, ground DMA yang dituju, interrogator akan memancarkan pasangan sinyal atau pasangan pulse pair dengan repetition rate sebesar 120 pps, 120 pulse pair per second. Kondisi ini disebut sebagai searching mode mencari. Pasangan sinyal atau pasangan pulsa pulse pair ini kemudian diidentifikasi oleh transponder ground station sebagai pulsa interogasi yang valid. Sistem DMA di ground station akan menambahkan waktu delay sebesar 50 milisecond untuk mode channel X. Kemudian transponder akan memancarkan pasangan reply pulse. Interrogator di pesawat akan menerima sinyal tersebut dan kemudian akan membandingkan selang waktu antara pancaran pulsa interogasi dan penerimaan reply pulse. Waktu tempuh transmit dan receive akan dihitung dan kemudian dikonversikan dalam bentuk jarak serta ditampilkan dalam display. Pada saat interrogator di pesawat menerima pulsa jawaban, maka interrogator akan mengunci reply pulse, kondisi ini disebut lock on, dan kemudian mengurangi repetition rate pancarannya menjadi 30 pps. Kondisi ini disebut sebagai tracking mode. Mode pada DMA. Mode pada DMA terdapat dua, yaitu search mode dan track mode. Apa maksudnya? Search mode adalah saat pesawat mengirimkan 150 sinyal pulsa interogasi per detik untuk mencari transponder di ground atau daratan yang lalu ditangkap dalam selang waktu 50 microseconds dan dibalas oleh transponder di ground atau daratan dengan mengirimkan urutan identik dari sinyal atau pulsa yang dikirim oleh DMA dari pesawat. Lalu DMA receiver di pesawat mencari balasan sinyal tersebut. Track mode adalah saat pesawat sudah mengunci atau mengetahui DMA ground station setelah diterima balasan sinyal atau pulsa. Setelah DMA receiver pada pesawat sudah mengunci salah satu DMA yang dituju, receiver tidak akan mendapatkan sinyal dari DMA lain dan akan tetap mengunci. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.